Jadi saya agak tersentuh, saya agak terganggu saat narasinya adalah sepak bola hanya sebagai hiburan tok dan analoginya seolah-olah setara dengan sinetron. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini saya masih mau bahas tentang sepak bola. Jadi ini memang zamannya, periode yang lagi nggak asik, nggak enak, zaman pandemi, zaman pagebluk. Tetapi saya berharap makna sepak bola jangan dikurang-kurangi, jangan didegradasikan, meski ini kita memasuki era atau zaman yang sulit karena pandemi. Tapi sebelum saya mau berkisah tentang apa, saya juga mau sampaikan bahwa video ini didukung oleh YouTube channel Tiang Jauh. Jadi silahkan mampir, ada berita update sepak bola dan berita terbarunya adalah tentang bursa transfer pemain, juga termasuk Boa Solosa yang akhirnya memperkuat Borneo FC dan juga hasil uji coba klub-klub Eropa seperti Duo Milan, yaitu Milan dan Inter Milan. Jadi silahkan mampir ke YouTube channel Tiang Jauh, linknya ada di deskripsi. Oke, kita akan masuk kepada pembahasan. Jadi kita sepakat atau saya sepakat bahwa di situasi sulit ini PSSI atau PT LIB melakukan persuasi atau lobby lah kepada pemerintah supaya setelah kick off diundur dari Juli ke Agustus bisa terlaksana. Itu masuk akal. Cara berpikir seperti itu. Tetapi narasi-narasinya itu yang agak mengganggu atau menggelitik saya. Jadi misalnya yang seperti dimuat oleh Sport Detik tanggal 13 Juli, Direktur dari PT LIB Ahmad Hadian Lukita mengatakan harapannya pemerintah bisa punya perlakuan khusus karena sepak bola kan bisa menurunkan pandemi katanya. Ya semoga aja ini formula yang baru tuh. Sepak bola bisa menurunkan pandemi. Semua di rumah nonton sepak bola. Ibu-ibu sudah diselamatkan dengan sinetron Ikatan Cinta. Saya ulangi, ibu-ibu sudah diselamatkan dengan sinetron Ikatan Cinta. Nah, bapak-bapak dan anak muda dengan sepak bola. Jadi itu yang saya bilang, kita memang di zamannya pagebluk, tetapi makna sepak bola jangan jadi didegradasikan dengan narasi-narasi yang menurut saya nggak tepat gitu loh. Bahwa PT LIB, Pak Ahmad Hadian, PSSI, Exco PSSI mau melakukan persuasif lobby ke pemerintah agar kick off Liga 1 tetap Agustus, ya silahkan, karena itu memang tugasnya. Tugas PSSI dan PT LIB. Baik PSSI sebagai federasi regulator maupun PT LIB sebagai operator liga. Jadi silakan saja. Cuma menurut saya lakukanlah dengan cara yang elegan. Cara yang keren gitu loh. Jangan dengan narasi yang menurut saya kurang pas ya. Narasi yang akhirnya mendegradasikan sepak bola hanya sekedar hiburan. Sepak bola jelas lebih daripada sekedar hiburan. Apalagi jika analoginya seolah-olah disetarakan dengan sinetron. Tadi kan dibilang semua di rumah nonton sepak bola. Ibu-ibu sudah diselamatkan dengan sinetron Ikatan Cinta. Nah, bapak-bapak dan anak muda dengan sepak bola. Artinya kan seolah-olah disetarakan. Posisi status sepak bola hanya sebagai hiburan. Tok, seperti halnya sinetron. Menurut saya kalau sekadar hiburan ya sekalian saja gitu yang membangkitkan imunitas. Misalnya yang membangkitkan kegembiraan apa sih? Lawakan misalnya kan begitu. Jadi bisa aja Sri Mulat ditayangkan supaya imunitas kita naik karena itu memang menghibur. Karena tujuannya itu memang menghibur. Pure gitu loh, murni. Lawakan, Sri Mulat menurut saya jauh lebih punya bobot untuk kalau dalam konteks hiburan dalam kaitannya terhadap meningkatkan imunitas.
Tapi sekali lagi makanya, meski kita ada di area di zaman yang sedang sulit, tapi untuk sepak bola maknanya jangan didegradasikan, sekadar hiburan misalnya seperti itu. Jadi oke lah, saya mau cerita saja lah. Ini kebetulan hampir tepat 52 tahun lalu. Bayangkan, makna sepak bola yang tidak sekedar hiburan, saya tarik jauh ke 52 tahun lalu. Tepatnya tahun 69, bulan Juni juga lah yang akhirnya ada kejadiannya, yaitu di kualifikasi Piala Dunia 70 Meksiko. Ini kualifikasinya zona CONCACAF. Jadi ada dua negara Amerika Tengah, Honduras dan El Salvador, itu menjalani semifinal zona CONCACAF. Harus dua leg. Leg pertama Honduras lawan El Salvador 1-0 kedudukan. Setelah gol dari Honduras 1-0 dan pertandingan itu selesai, seorang gadis muda namanya Amelia Bolanos, gadis muda, gadis remaja El Salvador, usianya 18 tahun, langsung bangkit dari tempat duduknya, nontonnya lewat televisi kan, bangkit dari tempat duduk, ke laci milik ayahnya, ambil pistol lalu bunuh diri. Dia tembakan di dada ya. Jadi ada kejadian tragis usai pertandingan semifinal kualifikasi Piala Dunia 70 zona CONCACAF antara Honduras lawan El Salvador. Kejadiannya tahun 69. First leg 1-0 Honduras El Salvador. Bunuh diri ini memicu kemarahan yang luar biasa dari rakyat El Salvador. Kematiannya diiringi banyak masyarakat El Salvador dan dianggap sebagai martir. Jadi saking kecewanya, timnas kesayangannya kalah dari tetangganya Honduras, Amelia Bolanos itu bunuh diri. Jadi dia nggak pernah berpikir panjang atau bisa membayangkan bahwa peluru yang bersarang di dadanya itu sebetulnya menjadi tembakan pertama untuk perang kedua negara, yang akhirnya disebut sebagai football war selama 100 jam. Dari tanggal 14 Juni sampai 18 Juni. Jadi tepat kan ya? Hampir genap atau sudah genap 52 tahun lalu. Jadi letusan peluru kepada tubuh Amelia Bolanos sebetulnya itu adalah tembakan pertama dari perang dua negara itu yang dipicu oleh sepak bola. 4 hari perangnya. 5 hari, 14, 15, 16, 17, 18. 100 jam tepatnya. 100 jam perang yang disebut sebagai football war. Amelia Bolanos, El Salvador, gadis remaja, 18 tahun. Jadi tahun 69 saja, sebuah pertandingan sepak bola, timnas sepak bola, dampaknya luar biasa. Jadi bukan sekedar hiburan lagi. Sejak tahun 69, El Salvador, negara kecil di Amerika Tengah, dua negara bertetangga akhirnya perang. Dan pemicunya sepak bola. Itu tahun 69. Kalau kita bicara ke negeri kita sendiri, 2007 kita salah satu tuan rumah Piala Asia. Juga 2010 Piala AFF. Kalau yang sempat mengalami era itu, Stadion Gelora Bung Karno Senayan, karena prestasi tim nasional yang menggembirakan, yang menjanjikan harapan, itu menjadi sebuah trigger nasionalisme. Jadi nasionalisme bisa dipicu oleh sepak bola, oleh prestasi tim nasionalnya. Nggak perlu pakai slogan-slogan yang kalimatnya keren tapi maknanya kosong, tetapi dengan sepak bola, semua penonton berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di GBK 2007 dan 2010, termasuk di rumah-rumah, itu sangat terasa nasionalismenya. Jadi sepak bola bukan sekedar hiburan. Sepak bola sudah jadi pride, harga diri, martabat bangsa. Kalau saya tanya siapa presiden Panama, pasti kita nggak tahu. Saya pun nggak tahu. Tapi kalau kita bicara Panama, maka saya bisa sebut
dua prestasi olahraga yang luar biasa. Bahwa Panama pernah ke Piala Dunia, bisa lolos ke Piala Dunia 2018. Dan satu lagi, Panama punya petinju hebat namanya Roberto Duran. Jadi bayangkan, olahraga dan sepak bola bisa menjadi sebuah image yang luar biasa, pencitraan yang luar biasa dari sebuah negara. Bukan sekedar hiburan. Apalagi levelnya setara dengan sinetron. Sama sekali bukan. Ada kisah tentang Amelia Bolanos, gadis remaja bunuh diri El Salvador. Ada kisah tentang 2007 kita tuan rumah Piala Asia, 2010 kita Piala AFF, sangat mengesankan. GBK penuh sesak merah putih di dalam GBK. Luar biasa, merinding itu yang pernah terlibat atau mengalami pengalaman itu langsung. Dan juga kita tahu bahwa Carlo Ancelotti, mantan pelatih AC Milan, menjelang final Liga Champions 2003, dia menggunakan cuplikan dari film Any Given Sunday. Jadi pidatonya Al Pacino di film itu, Al Pacino berperan sebagai seorang pelatih football Amerika, itu digunakan oleh Carlo Ancelotti, Don Carlo, untuk memotivasi Milan 2003. Bayangkan, Any Given Sunday, apapun diberikan untuk hari Minggu, untuk performan hari Minggu. Bayangin, itulah sport, itulah sepak bola. Jadi saya agak tersentuh, saya agak terganggu saat narasinya adalah sepak bola hanya sebagai hiburan tok, dan analoginya seolah-olah setara dengan sinetron. Kisah-kisah sepak bola yang hanya beberapa tadi seharusnya menunjukkan atau menyadarkan kita bahwa makna sepak bola sangat luas sekali, sangat besar sekali. Jadi sekali-sekali jangan mendegradasikan makna sepak bola, karena ketika mendegradasikan makna sepak bola seperti yang diucapkan oleh Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita, ya kita bisa juga menganggap bahwa PT LIB hanya berperan sebagai event organizer saja, sebagai IO yang hanya sekedar melaksanakan pertandingan dan lalu menganggap bahwa jika tayang di TV hanya sebagai hiburan. Itu yang menurut saya, meski kita dalam situasi sulit, makna sepak bolanya, status sepak bolanya jangan didegradasikan. Sepak bola sudah memiliki banyak makna, pride, feeling, martabat sejak dulu. Jadi itu yang mau saya bagikan, supaya kita tidak terbiasa dengan narasi-narasi yang kurang membangun. Jadi sekali lagi, semoga ini bisa memberikan sebuah pencerahan wawasan, dan pesannya tetap jadi solusi bukan polusi sepak bola. Tetap di Gocek Bung Toel.